tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, kembali bersama saya dalam Deep Talk with Pase. Siapkan waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Siapkan hati kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu.
Selamat malam semuanya. Kembali kita akan lanjutkan program darusan kita ya, Deep Talk with Pase. Minta maaf sama seminggu kemarin saya tidak bisa aktif ya, karena kondisi badan yang drop ya, hampir 10 hari ya, 10 harian ya, saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ini tinggal pemulihan aja ya. Jadi saya mau rekaman lagi, mau berbagi lagi ya, mau sharing lagi tentang apa sedang kita baca ya, yakni dalam 1 Korintus. Hari ini kita akan ngebahas 1 Korintus pasal yang kelima ya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami kembali boleh ada dalam program Deep Talk with Pase, tadarusan pembacaan 1 Korintus pasal yang kelima. Tuhan, berikan kami hikmat marifat-Mu, pengertian-Mu, rema-Mu Tuhan, sehingga dalam pembacaan kami pada malam hari ini, apa yang kami baca itu bisa memberkati kami luar biasa, menjadi bekal kami, pemahaman kami akan firman Tuhan, sehingga di kemudian hari hidup kami ini bisa kami tata semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Jangan ada satupun kami yang Kau lalui. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Jadi kita akan lanjutkan program ini saudara ya. Dan sekali lagi saya minta maaf selama seminggu kemarin nggak bisa bersama saudara ya. Dan terima kasih buat doanya ya, saya sudah cukup kondisinya fit ya. Dan terima kasih juga buat dukungan ya, yang sharing ke saya, japri ke saya, nanyakan program ini. Berarti paling nggak kalau sudah menanyakan saudara apa butuh atau saudara rindu banget deh setiap malam ada program tadarusan ini. Dan terima kasih buat semuanya, itu menjadi penyemangat saya juga untuk terus jaga diri ya, jaga tubuh supaya sehat dan bisa terus jadi berkat bagi banyak orang. Kita buka Alkitab kita saudara ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ya, 1 Korintus pasal yang ke-5 ya. Ada bantuan di depan ya, saudara bisa melihatnya tentu ya. Kita akan baca dari ayat 1 pelan-pelan saja ya, sampai nanti ayat yang ke-13. 1 Korintus 5 ini hanya 13 ayat, jadi tidak terlalu panjang. Dan coba kita cari atau kita temukan mutiara-mutiara kebenaran firman Tuhannya, sehingga di dalam pembacaan kita ini kita mengerti apa maksud Tuhan, kenapa 1 Korintus 5 ini ada di Alkitab kita gitu ya. Dan kita baca bersama-sama perikopnya, dosa dalam jemaat. Bersama saya kita baca ya. Ayat pertamanya 3-1 ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya, jadi di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 kita menemukan informasi bahwa ada sesuatu yang tidak normal ya. Ada percabulan nih di dalam bahasa Indonesia ya, dikatakan yang begitu rupa, kata Paulus di ayat 1, yang terdapat yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi di percabulan ini begitu rupa ada di jemaat Korintus, yang kata Paulus bahkan nggak lazim di antara bangsa-bangsa di luar sana yang tidak mengenal Allah ya. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi ada jemaat di Korintus yang rupanya memperistri atau hidup tinggal dalam satu rumah dengan istri ayahnya, yakni notabene mungkin ibu tirinya, begitu ya. Entah, tidak dikatakan di situ apakah ayahnya sudah meninggal.
Ya, tapi ini tentu menjadi aib yang begitu rupa karena peristiwa ini atau konteks cerita ini bahkan itu tidak dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan di luar sana. Itu kata Paulus. Ya. Jadi hal seperti ini yang mengguncang jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus ini jemaat yang saya bilang tadi ya, kalau kita ingat pembahasan pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, pasal keempat, jemaat yang benar-benar rindu akan banyak hal karunia ya. Mereka mengejar karunia dengan sungguh ya, dan luar biasa, kaya dalam segala hal kata Paulus dalam pelayanan ya. Tapi rupanya ada satu dosa yang sedemikian rupa yang tidak dikerjakan oleh orang di luar sana, yang dilakukan oleh jemaat Korintus, yakni tinggal atau hidup dengan istri ayahnya. Ya, kita lanjutkan ayat 2-nya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus diserahkan, ayat 5 ya, dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi di sini kita bisa membaca bahwa Paulus begitu tegasnya dengan jemaat di Korintus ini. Dia berkata bahwa sekalipun aku nggak ada bersama kamu ya, tapi aku secara roh hadir ya, ada melihat, menyaksikan apa yang terjadi ini, yakni di antara kamu ada yang hidup dengan istri ayahnya ya. Jadi Paulus ingin menekankan bahwa ketidakberadaan dia di tengah jemaat Korintus itu tidak menjadikan dia tidak peduli dengan apa yang ada dilakukan oleh jemaat di Korintus. Dan Paulus tidak mengaksep sesuatu itu ya. Jadi ini kita bisa menjadi sebuah ukuran juga, saudara. Ya, kan nggak semua tertulis di Alkitab kita. Tapi dari indikasi di 1 Korintus pasal 5 ini, apabila ada sesuatu terjadi di antara kita yang hidup di 2021 yang tidak lazim, yang tidak diterima secara common, secara budaya, secara etika, secara moral oleh orang-orang di luar sana yang tidak kenal Yesus, tidak kenal Tuhan kita, tidak kenal iman Kristen, mereka saja tidak melakukannya, maka mestinya kita pun tidak melakukannya. Jadi ada ukuran yang bersifat universal, saudara. Yang nggak perlu kita cari ayatnya di Alkitab kita, tapi itu adalah sudah menjadi etika umum, etika atau moral umum. Hidup tinggal dengan istri ayah, istri bapak kita, itu sesuatu yang nggak bisa diterima oleh budaya zaman itu. Tentu juga budaya zaman sekarang, saudara. Alkitab tidak akan mengatakan itu. Kita nggak ketemu ayat-ayat seperti itu yang melarang hal-hal seperti itu, terutama di Perjanjian Baru, saudara. Ya, tapi meskipun tidak diajarkan, tidak dilarang gitu, tapi mestinya apa yang terjadi di jemaat Korintus yang tercatat di 1 Korintus pasal 5 ini, itu menjadi preseden bahwa kalau dunia saja tidak menerima hal itu, tidak bisa mengaksep hal itu, masakan kita terima? Ya. Dan Paulus mengatakan dengan jelas tadi di ayat yang kelima, orang itu ya harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi Paulus tegas bahwa dia menolak ada perbuatan seperti itu
yang diterima begitu dianggap biasa saja oleh orang-orang Kristen di jemaat Korintus. Padahal apa yang dilakukan oleh seseorang ini itu tidak bisa diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di sana, di luar sana. Ya, jadi ini bisa kita lihat, saudara, ya, di luar sana misalnya. Ini hari-hari ini kan banyak terjadi. Di luar sana hidup di luar nikah itu nggak lazim, ya, nggak bagus, dianggap tidak beretika, tidak bermoral dan lain sebagainya. Itu kan pandangan orang Indonesia secara umum. Tapi ironisnya, saudara, ya, kalau kita tarik dalam hubungan sehari-hari ini, ya, ada orang-orang model begini yang aktif di gereja, aktif bergereja. Dan maafkan saya, gereja tersebut nyantai saja dengan hal seperti ini. Di luar sana, ya, bukan di dalam lingkungan kita, di luar sana, ya, itu masih sulit orang bisa menerima, gitu ya. Ada sebuah keluarga yang hidup berpoligami misalnya, ya, meskipun itu dianggap sah saja oleh agama mayoritas di tempat kita, tapi secara umum, ya, kalau boleh memilih, gitu ya, nggak ada perempuan yang mau dipoligami, benar, dipoliandri, dipoligini, ya, nggak ada gitu. Di luar sana orang kepengen ya punya pasangan satu saja, sehidup semati. Itu kalau mau jujur ditanyakan kepada orang di luar sana, ya. Tapi meskipun itu masih diperbincangkan, diperdebatkan, bahkan tidak bisa diterima oleh masyarakat umum di luar sana yang bukan Kristen, tapi dalam kelompok Kristen, ya, masih ada gitu, ya. Orang dengan santainya membawa misalnya simpenannya, istri keduanya, istri ketiganya ke gereja. Dan gereja yang tahu tentang hal itu mendiamkannya. Gereja membiarkan dosa, membiarkan sesuatu dilakukan oleh jemaatnya, membuka ruang bagi orang-orang seperti ini untuk masuk dalam gereja, ya, tanpa gereja mengkritisi, tanpa gereja memberikan teguran, tanpa gereja memberikan nasihat tentang apa yang dilakukan orang itu, bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kemarin belum lama ada teman saya pendeta ngirim saya khotbahnya, dia gereja adalah bengkel. Iya, gereja adalah bengkel, tapi bukan berarti semua mobil-mobil yang rusak itu, kendaraan-kendaraan yang rusak, yang nggak dipakai, yang sudah bobrok, itu bisa kita terima di bengkel kita, benar nggak? Kan kita hanya menerima, ya, kendaraan yang dibawa oleh customer kita ke bengkel kita, terus kita analisa, kita bisa nggak betulkan kendaraan ini? Berapa waktu kira-kira kita bisa betulkan kendaraan ini? Analisa kita sebagai pemilik bengkel dengan semua montir-montir kita bisa nggak kembalikan mobil ini, kendaraan ini, motor ini dalam kondisi yang akhirnya bisa dipakai? Kan begitu. Menjadi bengkel bukan berarti kita menerima semua kendaraan-kendaraan yang busuk-busuk itu, yang rusak-rusak itu ke bengkel kita. Kalau begitu berarti kita bukan bengkel, kita adalah pedagang besi tua, karena mobil, kendaraan, motor yang masuk ke bengkel kita yang tidak kita bisa bereskan akan menjadi sampah di situ, menjadi rongsokan tua di situ. Kan itu tidak kita inginkan. Jadi terminologi gereja adalah bengkel itu patut dipertimbangkan, patut dipertanyakan juga, ya. Apakah itu kebenaran yang sejati? Memang Yesus mengatakan, aku datang bukan kepada orang sembuh, orang sehat, ya. Aku datang bagi orang-orang yang sakit, gitu ya. Memang itu dikatakan demikian. Tapi bukan berarti juga itu kita bisa asumsikan bahwa
semua orang yang sakit itu harus datang kepada kita. Kita akan layani semuanya. Bukan begitu. Ya, dalam artian kalau gereja seperti itu, kapan waktunya gereja juga untuk memberikan makan kepada orang-orang yang tidak sakit, yang menjadi komunitas gerejanya. Energi gereja akan habis pada orang-orang sakit itu. Jadi memang harus kita pertimbangkan itu. Ya. Terminologi gereja adalah bengkel itu. Ya, saya secara pribadi tidak begitu setuju dengan gereja adalah bengkel, gereja adalah rumah sakit, dan lain sebagainya gitu ya. Ya, bagian kita gereja, hamba Tuhan, umat Tuhan, orang percaya harus menolong orang lain. Ya. Tapi bukan berarti kita harus menolong semua orang. Nangkep maksud saya ya? Nah, inilah yang dalam konteks jemaat Korintus yang dikritisi oleh Paulus. Di mana Paulus melihat bahwa gereja Korintus ini satu sisi mengejar hal-hal yang baik, kaya dalam segala hal, dalam segala karunia. Tapi gereja yang satu sisi baik ini, sisi yang lain itu membiarkan ada membernya, ada jemaatnya melakukan sebuah dosa yang bahkan tidak dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Wah, ini luar biasa. Sehingga kata Paulus tadi jelas banget ya. Orang itu harus diserahkan tubuhnya ya, agar binasa, supaya rohnya nanti di hari Tuhan bisa diselamatkan. Bahasa kasarnya tuh ayat ini tuh maksudnya Paulus, ya udah sebaiknya biarlah tubuhnya itu binasa, tubuhnya itu sakit, tubuh orang ini mengalami penderitaan ya, supaya kalau mengalami penderitaan ya, akhirnya apa? Akhirnya orang ini bisa bertobat, bisa menyerah, bisa kembali bertobat kepada Tuhan ya, meskipun dengan kondisi tubuh yang sakit, sehingga kalau hari Tuhan terjadi atas dia, kalau dia sudah bertobat ya, rohnya bisa diselamatkan meskipun sepanjang hidupnya tubuhnya ini binasa, tubuhnya ini sakit, tubuhnya diserahkan kepada maut. Itu yang Paulus katakan, saudara. Ya, bukan berarti kita harus mengutuki orang yang kita tahu berbuat dosa ya. Sebisa mungkin kita tidak melepaskan kutuk lah dalam bibir mulut lidah kita ini ya. Jangan gampang juga melepaskan kutuk, mengeluarkan kata sia-sia. Jauhi itu ya. Tapi dalam bahasa kegemasannya Paulus kepada jemaat Korintus ini ya, Paulus lebih berpikir tadi, ya udahlah, kalau ada orang seperti ini jangan dibiarkan, dinasehati. Kalau dia nggak mau dengar, ya udah kita bawa dalam doa dalam nama Yesus supaya tubuhnya diserahkan aja ya, supaya kepada iblis ya, supaya binasa tubuhnya, agar nanti di harinya Tuhan rohnya bisa diselamatkan. Jadi tubuhnya biar dikasih ke iblis aja lah, karena dia berdosa ya. Iblis mau buat apa terhadap tubuhnya, bikin sakit kah, bikin apa, ya udah biarin aja. Supaya orang ini juga bisa mengalami Tuhan dalam keterpurukannya itu, sehingga ada waktunya dia nanti bisa bertobat dan akhirnya rohnya diselamatkan meskipun tubuhnya binasa, dipakai setan, diserahkan kepada setan, dikuasai setan di sepanjang hidup orang itu. Yang penting rohnya. Jadi goalnya adalah roh. Dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa di matanya Paulus, Rasul, manusia rohani itu jauh lebih utama daripada manusia badani atau jasmani. Mestinya tidak, saudara. Mestinya harus berjalan balance. Manusia jasmani kita dengan manusia rohani kita harus berjalan balance, seimbang. Tapi dalam konteks momen ini, ada orang yang melakukan dosa yang tidak lazim, yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain. Nah, jemaat Korintus nggak bisa terima begitu saja, tutup mata begitu, seolah-olah ini hal yang biasa saja. Toh gereja adalah bengkel. Paulus berkatakan nggak gitu. Kalian harus berdoa dalam nama Yesus supaya tubuhnya diserahkan aja kepada iblis, supaya binasa dan rohnya bisa diselamatkan nanti ketika hari Tuhan datang. Ayat 6. Kita coba baca lagi ya. Ayat 6. Kemegahanmu tidak baik
Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Jadi kesombongan, kemegahan itu nggak bagus, ya. Karena sedikit ragi akan mengkamiri adonan. Sedikit saja dosa akan merusakkan hal yang baik itu. Ya, ada peribahasa Indonesia kan, nila setitik rusak susu sebelanga. Ya. Jadi Paulus ingin jemaat Korintus, jemaat yang dibangunnya, jemaat yang dipertobatkannya, jemaat yang benar-benar dibimbingnya ini menjadi jemaat yang solid. Kalau kalian sudah bagus, kalian sudah mengejar hal-hal yang utama, kalian kaya dalam segala hal, ya, kalian nggak bisa kompromi dengan hal-hal seperti ini, ya, karena rusak. Kecil saja itu akan merusak yang lainnya. Hal yang hebat-hebat itu akan rusak dengan hal yang kecil yang kalian anggap tidak ada nilainya ini. Sebab dosa is dosa. Dihubungkan dengan ragi tadi yang bisa mengkamiri seluruh adonan. Ragi sedikit saja bisa mengkamiri seluruh adonan. Dosa itu akan mempengaruhi komunitas. Kalau dosa itu dibiarkan tinggal ada di dalam sebuah komunitas. Lanjut ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, ya, kita naikkan dulu, ya. Karena itu, marilah kita berpesta, ya. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini dihubungkan dengan Kristus sebagai roti yang tidak beragi itu, anak domba Paskah itu. Ya, bahwa kita harus buang ragi itu, ya. Marilah kita berpesta ayat 8. Tapi bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi keburukan atau kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, dengan hal yang baru, kemurnian dan kebenaran yang bisa kita temukan dalam anak domba Paskah yang telah disembelih, yaitu Kristus itu. Jadi bahasa yang saya tangkap di sini dari Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus untuk benar-benar hidup kudus yang radikal, ya, hidup yang benar, hidup yang murni, no compromise, tidak kompromi dengan hal apapun juga yang tidak murni, tidak benar, tidak kudus itu. Ayat ke-9. Dalam suratku yang telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tapi yang kutuliskan, ya, ayat 11 ya. Tapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kita lanjutkan aja ayatnya sampai habis. Ya, ayat 12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Oh, ini keras sekali. Bagi saya ini tegas sekali, saudara. Dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus mengatakan di ayat 9 ya, aku sudah mengatakan kepadamu sebelumnya. Ya. Ini menarik ayat 9 ya. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu. Suratku yang mana nih? Ya, kita kan sedang membaca 1 Korintus pasal yang ke-5 ya. Berarti mungkin bisa jadi ada surat sebelum 1 Korintus ini yang sudah dituliskan Paulus kepada jemaat Korintus yang kita tidak tahu. Ya, hilang begitu aja suratnya sehingga
kita orang Kristen 2021 ini nggak tahu surat apa itu. Tapi yang jelas dari ayat 9 ini kayaknya ya, dalam suratku yang telah kutuliskan kepadamu, berarti kan ada surat sebelumnya. Jadi rupanya Paulus dan jemaat Korintus ini sudah berkorespondensi beberapa kali. Itu makanya Bapak Ibu juga kita harus buka wawasan kita agak luas begitu ya. Bahwa bisa jadi Paulus itu bukan cuma 1 Korintus dan 2 Korintus saja, tapi ada sebelumnya ada surat Korintus juga, ada 1 Korintus, ada surat 3 Korintus mungkin, 4 Korintus mungkin. Ya karena jemaat Korintus jemaat yang besar dan Paulus cukup lama di situ sehingga punya interaksi emosional pribadi dengan jemaat Korintus sehingga sering surat-suratan. Ya, tapi karena ya kita maklumkan kan dokumentasi saat itu ya, juga faktor mungkin bentuk surat yang sangat tradisional zaman itu yang akhirnya karena unsur waktu dan juga lain hal akhirnya hancur, hilang. Yang pastinya kita tidak menemukan surat apa itu. Yang ada di Alkitab kita cuma 1 Korintus dan 2 Korintus. Tapi saya sangat yakin ada banyak surat. Paling tidak ya di ayat 9 ini terindikasi dalam suratku yang telah kutuliskan kepadamu. Berarti sudah dituliskan dan sudah disampaikan kepada jemaat Korintus. Berarti sebelum 1 Korintus ada surat terdahulu dari Paulus kepada jemaat Korintus. Ya. Dikatakan di dalam surat yang terdahulu tuh yang kita tidak ketemu nih, kita tidak punya nih ya suratnya itu ya. Tidak bisa ketemu, kita baca di Alkitab kita ya karena hilang gitu ya. Tuhan izinkan tuh hilang begitu. Paulus sudah mengatakan bahwa jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Jangan bergaul dengan orang-orang yang cabul tadi. Cabul tadi dihubungkan dengan tadi loh ya. Bahwa di tengah-tengah kamu ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Yang sesuatu bahkan yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang dianggap aneh, dianggap dosa oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu biarkan ada satu orang di antaramu, satu member ya, menjadi jemaat Korintus yang kamu tahu dia adalah orang yang hidup dengan istri ayahnya. Inilah cabul itu yang dihubungkan di ayat 9 tadi. Karena ngomongin cabul kan berarti kan ngomongin ayat-ayat di atasnya. Inilah dosa percabulan itu. Dosa yang tidak lazim. Ya. Bukankah memang tidak lazim dalam ukuran budaya saat itu dan sekarang juga bahwa kita bisa memaklumkan ada laki-laki yang hidup atau tinggal dengan istri bapaknya. Sesuatu yang sangat gak masuk akal. Ya, tidak lazim. Ya. Nah, di dalam ayat 9 itu poinnya. Makanya ayat 10 dikatakan demikian, yang aku maksudkan bukankah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Bukan orang cabul yang ada di luar dunia, di dunia ini, di luar komunitas Korintus itu maksudnya, ya. Ya. Atau dengan semua orang kikir, orang penipu, dihubungkan dengan dosa-dosa lainnya, yang dengan semua penyembah berhala. Sebab jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Sebab kalau kita harus nggak boleh bergaul, dengan nggak boleh berinteraksi sosial dengan orang-orang yang berdosa di luar sana, ya berarti kita harus tinggalkan dunia ini karena dunia ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Jadi poinnya bukan itu kata Paulus. Bukan berarti kita sebagai orang Kristen kita nggak boleh berteman, kita nggak boleh bergaul, kita nggak boleh berkomunikasi, kita nggak boleh bersentuhan sama sekali dengan orang-orang yang berdosa. Sebab kita masih tinggal di dunia ini, otomatis kita pasti akan berhubungan sosial, ya, bersosialisasi, bermasyarakat dengan orang-orang yang berdosa. Ya. Tapi kata Paulus bukan itu. Sebab kalau kita harus benar-benar menjaga hidup kita, nggak boleh bersentuhan sama sekali dengan orang-orang yang berdosa, it's impossible karena kita masih tinggal di dunia ini. Kata Paulus kan demikian. Ayat 11 cuma ditekankan. Ya, perhatikan baik-baik. Tapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pefitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Itu poinnya. Jadi jangan bergaul dengan orang-orang
yang ngaku saudara, seiman, ngaku orang Kristen, ngaku jemaat kita, member komunitas kita, tapi ternyata kita tahu mereka ini masih hidup dalam dosa tadi, ya. Dosa percabulan, dosa penyembah berhala, kikir, penipu, ya, pemfitnah, pemabuk. Nah, dengan orang-orang yang model begini nih, kata Paulus, jangan sekali-kali kamu makan bersama-sama. Makan ini bukan berarti gak boleh makan semata, tapi gak boleh benar-benar berkoinonia, bersekutu dengan mereka ini. Makanya di ayat 12 dijelaskan oleh Paulus, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Paulus gak punya otoritas terhadap orang-orang yang berbuat dosa, yang tidak kenal Tuhan, yang di luar sana. Paulus gak punya otoritas itu. Jadi kalau mereka mau berdosa, ya biarin aja. Apa kuasaku kepada mereka ini? Ya. Tapi karena kamu adalah jemaatku, kata Paulus, kamu adalah orang-orang Kristen yang kupertobatkan. Kita punya hubungan sejarah antara bapak rohani dengan anak rohani, maka aku menegur kamu. Seperti aku dulu bilang, aku akan tidak mengajarkan orang-orang seperti ini ada di lingkungan kita. Maka kamu juga harus seperti demikian. Gak bisa gitu. Kamu makan satu meja dengan orang-orang yang ngaku seiman dengan kita, satu koinonia, satu persekutuan, satu komunitas, satu gereja, tapi kita tahu dia masih buat santai dengan hal-hal yang disebut dengan dosa tadi. Makanya ayat 13 dikatakan tadi apa? Mereka yang berada di luar jemaat Allah akan dihakimi Allah. Orang yang berbuat dosa, ya, yang melakukan percabulan, kikir tadi, pefitnah, pemabuk, penipu, penyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, yang memang berbuat dosa di luar sana, biarlah nanti mereka yang akan dihakimi oleh Allah. Tapi kata Paulus di ayat 13 bagian terakhirnya, tapi usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ya, gereja adalah bengkel. Gereja gak boleh tutup pintu bagi mobil, kendaraan yang rusak, yang mau dibetulkan oleh yang punya kepada kita, pemilik bengkelnya. Kalau kita asumsikan gereja adalah bengkel. Tapi kalau kita analisa, kita gak sanggup. Wah, ini gak bisa, Pak. Ini udah begitu parahnya, Pak. Kita gak sanggup, Pak. Lah kita harus bilang gak sanggup dong. Atau kita coba dulu ya, Pak. Dalam perjalanannya ternyata memang gak sanggup. Ya kita harus ngomong gak sanggup. Ya kita minta mobil itu untuk dibawa keluar dari bengkel kita. Sebab kalau mobil yang kita tidak bisa betulin terus ada di bengkel kita, ya tentu akan memenuhi space, tempat, ya. Dan juga di situ nanti tidak akan menjadi sesuatu yang bagus. Karena orang yang datang ke bengkel kita akan melihat, loh, kok tuh mobil itu udah berbulan-bulan gak beres-beres ya? Disangkanya kita tidak punya kapabilitas, kemampuan. Tapi kalau mobil itu ketika kita analisa, kita deteksi ya sebagai orang yang tahu mesin dan lain sebagainya, ini memang susah dibetulin, ya ngapain kita terima? Nah, komunitas Kristen harus seperti itu. Ketika kita nggak tahu ada orang itu berbuat dosa, ya kita terima. Firman disampaikan terus. Ketika kita tahu bahwa ada satu orang di antara komunitas kita yang jelas-jelas berbuat dosa, kita tegur. Jangan dianggap sebelah mata. Alah, itu biarin aja lah. Dia, gua. Gak bisa. Kalau sudah ditegur gak mau bertobat juga, gak mau berubah juga, apa kata Paulus tadi? Usir. Sebab apa? Ini bisa kayak ragi yang busuk tadi. Gara-gara satu orang ini bisa mengkamiri semua komunitas member yang lain. Sehingga akhirnya dosa bisa dianggap hal yang
biasa. Nah, tenang aja lah, di gereja ini mah nyantai aja tuh. Itu si om itu aja buat dosa kayak gitu. Itu perempuan yang dibawa tiap hari Minggu itu kan bukan istrinya, itu kan selingkuhannya. Dia masih santai aja tuh. Udah santai aja, berarti dosa emang gak kenapa-napa. Didengar sama anak-anak muda gereja. Akhirnya anak-anak muda berpikir bahwa hidup free sex itu is okay. Sehingga mereka bisa melakukan free sex, hubungan seksual ya santai saja dengan pasangannya atau dengan perempuan lain, laki-laki lain yang dia temui, suka sama suka, free sex akhirnya. Terus Minggu melayani Tuhan sebagai imam musik. Wah, saudara, kacau. Kacau kalau demikian. Ya. Dan kata Paulus, itu harus kau kerjakan di jemaat Korintus. Kalau orang di luar jemaat Korintus, kata Paulus, apa daya kita? Kita nggak bisa menegur mereka, kita nggak bisa ngapa-ngapain mereka, wong mereka juga di luar komunitas kita, mereka tidak seiman dengan kita, biarin aja udah. Tapi jangan sampai kau biarkan ada pendosa yang nyaman terus berbuat dosa di dalam lingkungan komunitasmu. Tegur, nasihati, syukur-syukur mau bertobat. Bertobat, kita pantau jangan diperbuat dosa lagi. Kalau dia sudah benar-benar bertobat sungguh, ajak lebih lagi dalam pelayanan, berikan tanggung jawab pelayanan. Karena kalau orang sudah bertobat dengan sungguh, dosa yang merah seperti ikan biji pun akan Tuhan buat putih seperti salju kan. Jadi dosa masa lalunya nggak usah kita ingat-ingat lagi. Tuhan aja udah ampuni dia, masa kita masih ingat-ingat dosa dia juga? Kan nggak boleh gitu. Tapi kalau orang ini nggak mau melakukan pertobatan, terus mau berbuat dosa, menikmati dosanya, terus kita biarkan orang ini ada dalam lingkungan kita terus. Tapi Pak, kalau diusir itu persepuluhannya besar. Nah, inilah sakitnya gereja. Ketika kita tahu ada orang yang kasih persembahan besar, ngasih subsidi besar, selalu bantu pelayanan gereja dengan nominal uangnya, seolah-olah orang ini untouchable gitu, tidak bisa tersentuh. Ini bagi saya mental tempe. Gereja yang bermental tempe itu begitu. Ya. Gereja yang berpikir bahwa dia bisa diberkati, dia punya segala-galanya, bisa melakukan banyak hal. Dipikirnya dari persembahan dari orang, uang dari jemaatnya. Mestinya kita berpikir bahwa gereja kita, komunitas kita akan berdampak luar biasa, punya dana yang besar untuk melakukan banyak hal dalam pelayanan. Itu karena uangnya Tuhan yang kirim via orang-orang yang benar. Nah, kalau gereja berpikir bahwa dirinya bisa hidup hari ini, bisa bertahan hari ini karena persembahan jemaatnya, maka jemaatnya yang berbuat dosa seperti itu gak akan pernah berani ditegurnya. Padahal mestinya kita hidup bergantung pada Tuhan, bukan pada jemaat. Ya, hari-hari ini saya belajar banyak, saudara, dalam perenungan saya. Ya, dalam konteks hal ini juga kan saya sering lihat hari Minggu sudah saya suarakan itu, saya gemas sekali, saya marah luar biasa. Sekarang ini hari-hari ini banyak pendeta-pendeta di Facebook, di YouTube mempertontonkan bagaimana mengkritisi pendeta lain. Ya. Bagaimana juga berdebat dengan orang di luar komunitasnya, menganggap dirinya paling hebat. Padahal sebenarnya itu nggak akan efisien. Ya. Kita belajar dari Korintus pasal 5 ini. Paulus mengajarkan sesuatu yang bagi saya luar biasa mahalnya. Bahwa di komunitas kita harus kita jaga. Telanjangi itu yang salah itu. Permalukan itu yang salah itu. Supaya orang yang melakukan yang salah itu sadar bahwa
apa yang dilakukannya salah. Jangan didiamkan. Jangan dianggap tidak ada. Jangan kita terus mengobar-gobarkan, ayo kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Tapi hal-hal ini kita abaikan. Kita anggap biasa saja. Nanti toh akan berubah dengan sendirinya. Iya, kalau memang Tuhan pilih orang tersebut. Sebab kalau Tuhan gak pilih orang tersebut, berarti kan orang ini kan memang milik setan. Kau biarkan terus ada di gerejamu, dalam komunitasmu. Lambat laun, komunitasmu akan dikamiri oleh ragi yang busuk ini. Maka sebagai orang yang aktif dalam pelayanan, kalau kita tahu ada yang salah, jemaat yang berdosa, menikmati dosa itu, tegur. Sekali, 2 kali. Kalau tidak mau dengar juga, ajak saksi supaya kuat. Kalau dia tidak mau berubah juga, masih menganggap bahwa apa yang terbukti itu bagi dia, ya ini kan hidup saya, Pak. Ya sudah, usir. Tega banget sih, Pak. Usir dari komunitasmu. Ya sudah, kalau Bapak tidak mau mengikuti apa yang kami yakinkan sebagai sebuah kebenaran, ya silahkan Bapak cari komunitas gereja lain. Sebab komunitas gereja kami tidak bisa menerima apa yang Bapak lakukan selama ini. Apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan? Baca baik-baik tadi 1 Korintus pasal 5. Kalimat ayat terakhir jelas banget. Paulus katakan, usir orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Kita gak bisa ngusir orang di luar sana yang tidak ada dalam komunitas kita. Bagaimana mungkin saya bisa mengusir orang nih, Muslim? Kamu berdosa, pergi kemana? Gitu. Bagaimana mungkin juga saya bisa mengusir misalnya jemaat yang bukan jemaat The Way, jemaat Katolik gitu. Siapa saya? Ya. Tapi kalau ada jemaat The Way yang saya gembalakan, saya sudah tegur masih menikmati dosanya. Saya tegur masih menikmati dosanya. Saya akan bilang, ya sudah, kalau memang tidak cocok dengan apa yang gak bisa menyesuaikan larinya, frekuensinya dengan The Way, silakan Bapak Ibu untuk mencari tempat lain. Dan sebagai seorang pemimpin gereja mestinya berani melakukan hal itu. Ya. Supaya apa? Supaya tidak merusak jemaat yang lain. Ingat, kita bertanggung jawab bukan kepada satu orang itu doang. Kita bertanggung jawab untuk hal yang lainnya juga. Nangkap ya saudara ya. Jadi di mana kau berada sekarang ini? Apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Kalau ada yang dipercayakan Tuhan, keluarga itu adalah jemaatmu. Kalau kau suami, ada istri, ada anak-anak, itu adalah jemaatmu. Ajar yang benar, tegur. Gak boleh kompromi kita sebagai pemimpin rumah tangga misalnya. Anak kita jelas buat salah, oh gak apa-apa, kan anakku, wajar. Tegur. Kalau anak kita bahkan tidak mau nurut sama kita sama sekali, ya, nggak mau denger-dengeran lagi, apa kata Paulus tadi? Ya diusir aja. Kita punya otoritas itu. Karena kalau tidak, itu akan mengkamiri adik-adiknya, orang-orang lain dalam keluarga kita, sehingga kita keluarga nggak bisa mengambil keputusan. Dan tentu sebelum mengambil keputusan seperti itu, sang kepala keluarga harus hidup benar dulu. Saya tahu banget ada sebuah keluarga yang bapaknya punya celah, punya dosa, punya salah, dan itu diperbuat berkali-kali. Sang pemimpin, imam rumah tangga itu nggak bisa menjadi teladan
Apa yang terjadi? Ketika punya anak-anak, anak-anaknya saling bertikai, ribut. Si kakak ribut dengan si adik. Terbawalah pada ipar-iparnya, keponakan-keponakannya, sehingga mereka saling tidak bertegur sapa. Si bapak, si kepala rumah tangga gak bisa buat apa-apa. Gak bisa buat apa-apa. Kenapa? Masih brengsek dirinya. Dan kalaupun dia mau berbuat apa-apa, gak akan didengar sama anak-anaknya. Karena anak-anaknya melihat, lah lu aja masih belum bener. Itu makanya kita penting saudara untuk menjaga diri. Kalau hidup kita sudah benar, ya kita berani mengambil apapun itu. Tindakan keras sekalipun kita berani. Kenapa? Karena memang kita sudah hidup benar. Dan jangan takut untuk bertindak dengan keras. Supaya apa? Supaya gerbong yang kita bawa itu terselamatkan semuanya. Kalau saya lokomotif membawa 15 gerbong di belakang saya. Ada satu gerbong yang rodanya tidak bisa berputar, macet. Maka apa yang saya lakukan? Tidak bisa diperbaiki. Apa yang saya lakukan? Saya tinggalin satu gerbong itu. Supaya 14 gerbong yang lainnya masih bisa jalan. Jangan dipaksa. Dipaksa akhirnya apa? Nggak sampai tujuan. Bahkan akhirnya gara-gara memaksa, gerbong lainnya yang tadinya nggak kenapa-napa, karena masih menyeret beban yang berat ini, rusak juga. Nah, keputusan-keputusan yang seperti ini harus kita lakukan dalam hidup, terutama dalam gereja, dalam komunitas. Paulus mengajarkan sesuatu yang luar biasa di 1 Korintus pasal 5 ini. Bahwa dosa apapun tidak bisa kita kompromikan. Kita tarik dalam diri pribadi. Kita pun tidak boleh mengkompromikan dosa kecil dalam diri kita. Sebab dosa kecil yang kita lakukan akan mengkamiri semuanya nanti. Lambat. Sehingga kita yang tadinya hidup benar, karena menganggap dosa kecil itu hanya kecil saja, akhirnya kita mulai hidup dalam dosa. Dan kalau kita hidup dalam dosa, meskipun itu kita anggap dosa kecil, secara nggak sadar nanti idealisme kita akan turun, standar kita hidup kudus akan turun, dan kedepannya dosa yang lebih besar, yang jauh lebih besar, yang sangat besar, akan menjadi besar kemungkinan karena kita mengkompromikan hidup ini dengan hal-hal yang tadi. Radikal dalam Tuhan, hidup benar dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, secara pribadi, terlebih dalam gereja. Kalau di gerejamu, maafkan saya, jelas-jelas ada orang-orang yang kau lihat dan kau bisa buktikan hidup dalam dosa. Beberapa orang di dalamnya, dan pemimpin gerejamu, majelis gerejamu membiarkan itu semata-mata, didiamkan saja. Ketika kita sudah memberikan masukan untuk dikasih penggembalaan kah, dan tidak dikerjakan atau dikerjakan, tapi orang seperti ini tidak berubah, tetap ada dalam gereja. Saran saya, baca. Kalau kita nggak punya kuasa apapun, keluar dari gereja itu. Cari gereja yang sehat. Pasti ada gereja yang menjaga marwah kebenaran, marwah hidup yang benar itu. Bertumbuhlah di gereja yang model seperti itu. Kau diberkati Tuhan luar biasa. Ya, saya belajar banyak dari ini. Semoga saudara juga belajar banyak dari 1 Korintus pasal yang ke-5 ini.
Ya, terima kasih buat semuanya. Kita nanti coba besok ya, kita lanjutkan 1 Korintus pasal yang ke-6, dan terus dukung doa supaya masing-masing kita sehat, terjaga. Ya, saya sudah divaksin, tapi divaksin langsung kondisinya drop. Rekan saya bahkan sudah divaksin, ada yang positif juga. Ya, pesan saya saudara bahwa Indonesia ini masih jauh dari bebas dari COVID-19 ya. Jadi sangat jauh ya. Persentase kita yang sudah divaksin memang jutaan, tapi dibanding populasi masyarakat Indonesia yang hampir 180 juta itu masih jauh ya. Dan pemerintah sudah mengimpor, katanya ada puluhan juta vaksin yang siap untuk disuntikan. Tapi Bapak Ibu ya, dengan penyebaran penduduk yang begitu rupa, agak sulit ya. Pemerintah mentargetkan katanya akhir tahun bisa immunity health ya terjadi gitu. Tapi saya agak sangsi dengan hal itu ya. Karena kita Indonesia tidak ada farmasi yang bisa membuat vaksin sendiri, masih mengandalkan import ya. Di tempat saya saja baru baca kemarin beberapa hari yang lalu artikelnya di Tangerang Selatan, itu belum sampai 10% dari penduduknya untuk divaksin. Sedangkan akhir tahun itu tinggal 6 bulan lagi gitu ya. Mestinya kan logika cenglinya kalau pemerintah bilang akhir tahun sudah divaksin semuanya sudah divaksin, ya Tangsel mestinya sudah mendekati 50% lah. Tangsel sama Jakarta itu kan cuma lemparan batu. 10% aja belum ada. Saya ngebayangin Tangsel aja yang cuma lemparan batu dengan DKI, ibu kota pemerintah aja belum 10%. Bagaimana dengan provinsi-provinsi lain, terutama yang di luar Pulau Jawa? Sangat jauh dari apa yang disebut dengan standar. Amerika mungkin bisa, Israel mungkin bisa. Israel mungkin karena penduduknya nggak banyak, dia punya kekuatan finansial, dia import demikian rupa, langsung ya imunitas nasionalnya terjadi. Amerika dengan kekuatannya ya, dia bisa langsung memvaksin dengan segala macam ya, mereka negara maju ya, teknologinya canggih sekali, distribusinya luar biasa, sehingga Presiden Amerika kalau sekarang ini berkata bahwa ya kita bisa bebas buka masker, bisa saja ya, karena tadi ya hampir sebagian besar masyarakatnya sudah divaksin, dan masyarakatnya berlomba-lomba. Di tempat kita di Indonesia ini orang takut divaksin ya, dengan banyak alasan ya. Ada yang nggak mau divaksin dengan berbagai alasan. Jadi bagi saya kita masih jauh dari virus ini, dan virus ini bermultiplikasi terus ya, bermetafora terus ya, metamorfosis terus berkembang. Ada yang seri baru ya, dan saya cuma berharap kita semua menjaga diri supaya kau juga bisa menjaga orang-orang di sekitarmu. Sambil tentu kita terus berdoa dan jaga hidup kita yang benar gitu ya. Jadilah orang Kristen yang radikal dalam Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa, baik dalam diri pribadimu, keluargamu, komunitas gerejamu. Carilah dan bangunlah komunitas yang hidupnya kudus dengan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Jadi terima kasih buat yang kasih komentar ya, dukung terus program ini, dan silakan kalau Bapak Ibu mau mensupport kami lewat dana. Kami sungguh merindukan Bapak Ibu ada kebersamaannya, sebab di depan nanti kita akan buat program-program membutuhkan banyak alat-alat yang harus kita investasikan. Kalau Bapak Ibu diberkati lewat program ini, silakan menabur ya sesuka cita saudara, supaya kita bisa berkolaborasi gitu ya. Kalau ada ide masukan tentang program-program yang akan dibuat, silakan di-sharingkan di nomor WhatsApp yang ada, dan pasti akan sampai ke saya kalau memang itu menarik dan juga bagus
Setelah dinilai oleh tim, kita akan berusaha untuk buatnya gitu ya. Dan Bapak Ibu yang mau juga membantu program ini dengan sebagai editor dan lain sebagainya, silakan juga menghubungi nomor WhatsApp. Intinya saya membuka kesempatan semua kita untuk bekerja sama sehingga pelayanan ini semakin jadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat 1 Korintus pasal 5 di mana kami belajar, Paulus mengajarkan dengan luar biasa bahwa kita tidak bisa punya kuasa untuk bisa merubah dunia ini. Tapi paling tidak kita bisa merubah lingkungan kita, komunitas kita. Kita bisa menjaga lingkungan dan komunitas kita. Sehingga kalau ada hal yang dosa, bisa kita perbaiki. Dan kalau yang berbuat dosa dalam komunitas kita tidak mau hidupnya berubah, maka kita bisa mengambil keputusan untuk mengusir mereka. Supaya komunitas kami, komunitas kita bisa terus terjaga kebenarannya. Bisa menjaga hidup kekudusannya. Itu yang diajarkan oleh 1 Korintus 5. Bahwa kami harus benar-benar no compromise terhadap dosa itu. Selamat malam, Tuhan Yesus. Kami percaya kami semua nanti tidur diberkati Tuhan. Malam hari ini berkati Indonesia, berkati gerejamu Tuhan, dimanapun gerejamu ada. Berkati pelayanan The Warriors Digital Ministry ini. Berkati semua yang sudah mengikuti program ini secara live maupun yang nanti ikuti siaran tunda. Terlebih berkati Tuhan semua yang mensupport kami lewat doa, lewat saran, terutama lewat dana mereka. Dan pakai kami untuk terus jadi berkat bagi banyak orang. Malam hari ini Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami. Haleluya Yesus. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa besok malam. Haleluya.